Waar is de vrijheid zo groot als hier? Waar blijkt de katholiek er zoveel prijs op te stellen dat van die vrijheid gebruik wordt gemaakt? We zijn blij een eigen kerk te hebben. Het Nederlandse volk is principieel en houdt er niet van zijn beginselen weg te moffelen of te verzwijgen. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Titus Brandsma yang dikanonisasi tanggal 15 Mei 2022 di Kota Vatikan, Roma. Siapakah Titus Brandsma itu? Titus Brandsma itu berasal dari keluarga. Ayahnya bernama Titus Hendrickson dan ibunya bernama Tietse Agnes Posma. Titus Brandsma memiliki 6 bersaudara dan Titus adalah anak kedua bungsu. Ia lahir pada tanggal 23 Februari 1881. Ia berasal dari Belanda bagian utara, daerah Friesland namanya, dan masa kecilnya tinggal di sana. Lalu setelah itu dia masuk novisiat pada tahun 1898, tepatnya pada tanggal 17 September. Novisiatnya itu berada di Boxmeer, itu di Belanda bagian selatan. Dan setelah 1 tahun novisiat, dia mengikrarkan kaul pertama, itu pada 3 Oktober 1899. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1901, dia mengikrarkan kaul kekal. Dan setelah itu baru dia belajar filsafat dan teologi. Nah, setelah selesai belajar filsafat teologi, 17 Juli 1905 dia ditabiskan menjadi imam di Den Bosch. Lalu setelah itu dia tahun 1906 dia studi spesialisasi di Roma, studi filsafat, dan selesai pada tahun 1909. Jadi dia meraih gelar doktor sebagai filsafat di Roma. Nah, setelah itu dia kembali ke Belanda, lalu tinggal di Oss, di Biara Karmel di sana. Lalu di sanalah dia mulai menitih sebagai seorang dosen. Dan pertama-tama dia mendirikan Yayasan Karmel yang bekerja bergiat di pendidikan. Lalu dia juga aktif menulis di koran lokal pada waktu itu dan di berbagai koran yang ada di Belanda. Pada tahun 1922 dia itu membuat suatu kongres internasional yang berbicara tentang misi. Nah, disinilah mungkin Indonesia menjadi terlibat dalam arti bahwa pada saat itu mulai dibicarakan misi Karmel ke Indonesia, di samping juga misi Karmel ke Brasil. Dan akhirnya pada tahun 1923, misi Karmel direalisasikan pada tahun itu dan misionaris Karmelit dari Belanda datang dan tiba di Indonesia. Pada saat yang bersamaan juga, pada tahun yang bersamaan, Titus Brandsma sekaligus menjadi dosen di Universitas Katolik di Nijmegen yang namanya sekarang Radboud Universiteit. Dia termasuk salah seorang berjasa untuk mendirikan sekolah
universitas tersebut yang berdiri pada tahun 1923. Dan pada tahun 1932 dia menjadi rektor di universitas ini selama 1 tahun. Nah, di tempat inilah dia mulai meniti sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang profesor dan juga sebagai seorang rektor. Lalu kemudian selama dia seorang yang bekerja di universitas, pada saat itu mulai ada invasi Jerman ke Belanda. Nah, mulai yang gencar-gencarnya invasi itu pada tahun 1940-an, dan pada saat itu Titus Brandsma itu mulai menggerakkan para jurnalis supaya tidak terpengaruh pada berita-berita bohong dan terlebih-lebih tidak terpengaruh pada reklame-reklame dari nasionalis dari Jerman ini. Pada waktu itu situasi pendudukan Jerman sudah semakin gencar di Belanda, yang kita kenal dengan pendudukan Nazi. Dan pada saat itulah Titus Brandsma mengatakan kepada jurnalis, dan termasuk juga dia menulis banyak artikel dan juga tulisan pesan di surat kabar, dan berpesan bahwa sebagai jurnalis harus membicarakan atau mengatakan kebebasan. Kebebasan artinya adalah kebebasan untuk mengatakan kebenaran. Itulah kebebasan dalam pemikiran Titus Brandsma. Karena dia dianggap mempengaruhi dan juga menghasut para jurnalis dan juga koran-koran yang terbit pada waktu itu, sehingga pada 7 Januari 1942 dia dijadikan sebagai orang yang dicari oleh kelompok Nazi. Tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1942, dia ditangkap di biara Karmel di Nijmegen. Nah, setelah itu dia dibawa ke penjara Arnhem, lalu kemudian dipindahkan ke Scheveningen, dan dari sana dia dipindahkan lagi ke penjara Amersfoort, lalu perjalanan menuju Dachau, singgah dulu di Kleve, dan akhirnya dia meninggal di Dachau pada tanggal 26 Juli 1942. Apa yang menjadi ciri khas hidup dari Titus? Dari riwayat hidup Titus yang kita dengarkan, kita bisa mengambil 4 dimensi. Yang pertama, tentu dia sebagai seorang dosen, sebagai pendidik. Titus menekankan kepada mahasiswa kebebasan untuk mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan. Dan ini sangat ditekankan oleh Titus kepada seluruh mahasiswa pada waktu dia mengajar. Dan yang kedua, dia sebagai seorang mistikus, karena walaupun dia sebagai seorang filsuf, ternyata dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Allah. Pada saat pertama Titus Brandsma masuk ke novisiat, dia merasa senang sekali tinggal di biara. Walaupun kamarnya kecil, tetapi dia menyurati orang tuanya bahwa dia senang sekali di situ. Dan yang kedua, waktu dia tinggal di penjara di Scheveningen. Nah, tentu kamar di sana sebagai penjara lebih kecil dibandingkan dengan di biara. Tetapi justru dia lebih senang lagi tinggal di sel penjara tersebut. Alasannya adalah karena dengan sel itu, justru dengan situasi yang sulit itu, dia justru melihat hubungannya lebih dekat lagi dengan Tuhan Allah. Dan tentu ada tulisan-tulisan lain lagi yang bisa kita lihat untuk menunjukkan dia sebagai seorang mistikus. Dan yang ketiga adalah mengenai devosi. Dia memiliki devosi yang sangat besar sekali kepada Maria Bunda Karmel. Sebagai Karmelit tentu memiliki devosi untuk itu.
dan juga devosi kepada salib Kristus. Dia membuat suatu tulisan yang bertemakan jalan salib. Dalam tulisan itu, dia sungguh-sungguh menunjukkan suatu hidup merupakan perjalanan menuju Golgota, menuju Tuhan Allah. Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang sangat penting untuk kita saat ini, Titus sebagai seorang jurnalis. Sampai sekarang ada begitu banyak tulisannya sebagai seorang jurnalis. Tadi sudah saya katakan bahwa dia memajukan koran di tempatnya di OS, dan demikian juga dia memajukan koran-koran di tempat lain, dan dia juga menulis banyak artikel-artikel di koran itu. Sampai sekarang ada begitu banyak tulisan yang belum ditemukan dari Titus Brandsma. Tulisan yang sudah ditemukan itu sekitar 1000 bahkan lebih artikel di koran-koran. Nah, sebagai jurnalis, Titus memberikan berita kebenaran, bukan berita bohong, bukan memelintir berita, tetapi sungguh-sungguh menekankan kebebasan untuk memberikan berita yang sungguh-sungguh benar. Inilah bagi Titus sebagai prinsip jurnalis. Dan saya kira apa yang kita lihat dalam hidup ini, hidup Titus Brandsma ini, sungguh-sungguh sangat mengena pada saat ini. Di mana saat ini kita sungguh-sungguh dihadapkan pada sistem informasi yang begitu kaya, tetapi di samping itu juga kita bisa terlena dengan berita-berita yang tidak benar dari sistem informasi itu. Nah, sekarang Titus Brandsma sebagai seorang santo sebenarnya memberikan kepada kita akan semangat untuk memberitakan kebenaran secara bebas, dan itulah yang menjadi hak dan juga menjadi tujuan dari Titus sebagai jurnalis. Titus ditangkap sebagai Karmelit dan juga sebagai jurnalis. Dan dia dihukum mati juga sebagai Karmelit dan jurnalis. Dan saat ini dia menjadi santo. Itu berarti bahwa Titus sebagai pelindung para jurnalis dalam menyatakan kebebasan untuk memberikan berita kebenaran dan bukan untuk memelintir berita.